Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yoga Arliando. Saya dari jurusan Sosiologi angkatan 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kampus Indralaya. Di sini saya ingin mereview buku mengenai integrasi dan disintegrasi dalam perspektif budaya. Dan saya akan membahas mengenai salah satu tema di dalam buku tersebut, mengenai konsep politik dan strategi kebudayaan Indonesia, identitas dan krisis budaya, yang ditulis oleh Dr. Handes Timotius Nusan. Baiklah, di dalam subjudul tersebut ada yang pertama sekali, yaitu mengenai pengantar mengenai identitas dan krisis budaya. Di sini penulis menulis suatu kenyataan yang perlu kita sadari, bahwa keanekaragaman kebudayaan yang ada di negara kita, Indonesia, merupakan modal bangsa yang harus tetap terpelihara dan dikembangkan. Bangsa Indonesia telah memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pengikat kemajemukan tersebut, yang disadari sebagai salah satu jati diri bangsa dan menjadi salah satu modal pembangunan bangsa Indonesia. Kebinekaan yang sudah ada harus dibina, dipelihara dan dikembangkan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kebudayaan daerah yang di dalamnya terdapat kebudayaan suku bangsa, yang masing-masing mempunyai ruang batas toleransi yang diatur dalam norma sosial dan ketentuan hukum adat, agar kita menyadari kedudukan dan peranan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sini, penulis mengingatkan kembali bahwa sebagai pendukung kebudayaan daerah setempat yang saling berhubungan dengan daerah lain dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam menginterpretasikan simbol-simbol kebudayaan daerah lain, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terancam. Maka, perlu adanya dialog antar warga masyarakat Indonesia, sehingga terbangun rasa kebersamaan dalam perbedaan, untuk membangun bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Masuk ke dalam isi mengenai transisi identitas. Di sini, kebudayaan adat yang dibahas oleh penulis adalah adat Dayak Kalimantan. Adapun identitas dan ciri khas masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah dengan sistem perladangan. Kegiatan perladangan dengan cara membuka lahan tempat bercocok tanam, sekaligus berkebun dengan cara tumpang sari. Kegiatan ladang berpindah ini sudah secara turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat adat Dayak Kalimantan. Masyarakat adat Dayak Kalimantan tidak pernah membabat hutan secara membabi buta. Mereka tahu persis di mana yang diperbolehkan dan di mana yang tidak diperbolehkan. Kegiatan mata pencarian perladangan ini dilakukan dengan tolong-menolong, dan ini pertanda hubungan kekeluargaan yang erat dalam masyarakat adat Dayak Kalimantan. Dan di dalam bidang ekonomi, ditemukan berbagai kebijakan dan hukum yang secara sepihak menetapkan alokasi dan pengelolaan sumber daya alam yang sebagian besar berada di wilayah-wilayah adat, menjadi di bawah kekuasaan dan kontrol pemerintah. Berbagai peraturan sektoral menjadi instrumen utama dalam pengambil alihan sumber-sumber ekonomi masyarakat adat Dayak secara kolektif dan nepotis kepada perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN. Akibat dari kebijakan politik pengelolaan sumber-sumber daya alam yang tidak adil di Kalimantan, timbul konflik horizontal antar masyarakat adat dengan perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN yang mengelola dan mengeksploitasi SDA yang ada. Kehadiran BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta lainnya seperti pemegang HPH atau HTI di Kalimantan, seharusnya mereka ini memberikan kesejahteraan pada masyarakat adat Kalimantan. Namun, ini justru merampas basis material masyarakat adat. Globalisasi telah menjadi kenyataan. Globalisasi yang ditunjang oleh kecanggihan teknologi komunikasi ini telah melahirkan fenomena sosial yang disebut global village. Konteks perubahan kebudayaan yang terjadi di Kalimantan ini dapat disebut krisis kebudayaan Kalimantan. Karena perubahan struktural yang dialami warga masyarakat sebagai kelangsungan hidup mereka sendiri dan merasakan identitas sosial terancam. Selanjutnya pada bagian B mengenai konflik dan kekerasan.
Konflik dan kekerasan yang kerap terjadi di beberapa daerah, satu di antara penyebabnya adalah belum adanya saling pengertian dan pemahaman tentang sejarah dan sosial budaya di antara masyarakat dan suku-suku bangsa. Oleh sebab itu, wawasan pengetahuan dan pemahaman tentang keanekaragaman budaya bangsa pada masyarakat perlu disikapi secara arif dan bijaksana. Apa yang harus dilakukan sekarang ialah kita harus mencari jalan untuk secara berangsur, tetapi pasti mempersempit dan menutup retak-retak konflik yang sering kali muncul. Sejalan dengan itu, maka salah satu hal dapat segera dilakukan ialah melanjutkan kembali dialog budaya di antara warga bangsa untuk memperbarui pemahaman tentang budaya bangsa. Sekian review buku Integrasi dan Disintegrasi mengenai tema identitas dan krisis budaya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.